Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Andini, NPM 005. Baik, di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil tugas dari saya yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Akriman, SKM MKes. Yang pertama, mengemukakan dan memberikan contoh pengertian rumah sakit. Yang pertama, menurut surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 159, disebutkan bahwa rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian tahun 1994. Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Selanjutnya, surveillance rumah sakit, yaitu sistem penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis dan interpretasi data secara sistematik yang dilakukan oleh rumah sakit yang nantinya penyebaran informasi dari data tersebut berguna bagi unit yang membutuhkan agar dapat mengambil tindakan. Dan selanjutnya ada surveillance epidemiologi rumah sakit, yaitu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang memperbesar risiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Selanjutnya, soal nomor 2, mengemukakan dan memberikan contoh kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama ada kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan merupakan metode pengukuran kinerja yang paling sederhana, dan jika dirumuskan dengan tepat, dapat memberi dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat, dan dapat memberi manfaat untuk mengidentifikasi adanya permasalahan kinerja surveillance lebih fokus dan tepat waktu. Selanjutnya ada ketetapan laporan. Data yang dikumpulkan harus lengkap dan pelaporannya tepat waktu sehingga analisis dan interpretasi data menjadi lengkap dan tepat. Selanjutnya ada kinerja program. Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sarana, sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran atau output, hasil, outcome, dampak, impact. Selanjutnya, soal nomor 3, menjelaskan tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama ada mendapatkan data dasar masalah kesehatan atau penyakit di luar rumah sakit. Yang kedua, ada identifikasi dini kejadian luar biasa atau KLB di rumah sakit. Yang ketiga, ada melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa atau KLB di rumah sakit. Yang keempat, mengukur dan menilai keberhasilan suatu program di rumah sakit setelah permasalahan dapat diidentifikasi dengan adanya data surveillance serta upaya pencegahan dan pengendalian telah dijalankan. Maka masih diperlukan surveillance secara berkesinambungan guna meyakinkan bahwa permasalahan yang ada benar-benar telah terkendalikan. Selanjutnya ada menjelaskan langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang ada di rumah sakit seperti jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, dan faktor risiko di rumah sakit. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu antara lain individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik dan demografi, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengolahan dan penyajian data, melakukan komplikasi data agar tidak terjadi duplikasi dan penilaian kelengkapan data. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi data. Sebaiknya dilakukan oleh tim. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi, deskriptif, dan atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Selanjutnya ada pembuatan laporan. Rekomendasi tidak lanjut dan diseminasi informasi adalah suatu kegiatan penyebar luasan informasi atas data yang telah dikumpulkan hingga dianalisis.
Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, termasuk publikasi ilmiah terhadap pelayanan rumah sakit. Baik, sekian hasil tugas dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.